Publik tentu saja layak mendukung apabila Kepolisian Republik Indonesia serius membersihkan diri dari jenderal yang membackingi atau terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Ini tapi yang harus sangat diperhatikan. Kita juga harus waspada apabila kasus Teddy ini justru hanya meledak akibat adanya perang bintang. Siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak gas. Kasus narkoba yang membelit Teddy Minahasa kembali mencoreng wajah Kepolisian Republik Indonesia. Banyak yang menganggap reformasi menyeluruh di tubuh Korps Bayangkara sudah semakin mendesak. Setelah publik dikagetkan dengan kasus dugaan pembunuhan berencana yang menyeret mantan Kepala Divisi Propam Ferdi Sambo beserta beberapa anggota di lingkaran dia, publik dibuat heran kembali dengan terkuaknya dugaan kasus peredaran narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa dan 4 anggota kepolisian lainnya. Ini membuktikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia masih bergelimang masalah, dan kasus terbaru ini menegaskan perlunya reformasi menyeluruh di Korps Bayangkara. Teddy terbelit kasus narkoba hanya 5 hari setelah ditunjuk sebagai Kepala Polda Jawa Timur. Dia ini diduga menggelapkan barang bukti sabu dan mengedarkannya ke Jakarta melalui 2 perwira dan 2 bintara serta seorang bandar. Pengungkapan kasus ini mengkonfirmasi kecurigaan publik bahwa selama ini banyak polisi terlibat peredaran narkoba. Akan tetapi banyak kasus yang mirip seakan dibiarkan terkubur. Kalaupun ada yang masuk sampai ke pengadilan, terdakwanya kebanyakan polisi berpangkat rendah. Yang membedakan kasus ini dengan kasus lainnya adalah terseretnya jenderal berbintang 2 di antara deretan tersangka. Publik tentu saja layak mendukung bila Polri serius membersihkan diri dari jenderal yang membackingi atau terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Ini tapi yang sangat harus diperhatikan. Kita juga harus waspada apabila kasus Teddy ini justru meledak akibat adanya perang bintang di dalam tubuh Polri, alias konflik antar faksi yang melibatkan para jenderal di kepolisian. Adanya perang bintang ini untuk jangka pendek memang akan mengekspos borok-borok pejabat kepolisian. Tapi untuk sementara waktu, para perwira polisi juga akan bertindak, istilahnya tuh lempeng-lempeng aja. Karena kesalahan apapun akan jadi celah bagi kelompok lawan untuk menjegalnya. Akan tetapi, dalam jangka panjang, pertikaian di lingkup internal kepolisian tidak boleh dibiarkan. Karena ini akan menjauhkan polisi dari tugas semestinya. Bintang-bintang di kepolisian akan mengutamakan kepentingan kelompok sendiri dibanding kepentingan publik. Andai kasus Teddy memang terungkap karena adanya perseteruan antar bintang, tetap saja dia nggak boleh lepas dari jerat hukum dengan alasan menjadi korban perseteruan. Kasusnya harus diusut tuntas. Kasus nenek-nenek yang dulu mencuri untuk memberi makan keluarga saja di sidang, hukum harus tajam ke arah manapun. Yang tidak boleh dilupakan dalam dugaan perang bintang adalah terungkapnya kasus Teddy bukan berarti kepolisian telah berubah menjadi lebih baik, tapi malah menguatkan dugaan adanya intrik politik internal atau gimmick untuk mendongkrak salah satu kubu. Apapun pemicunya, kasus narkoba Teddy menambah panjang daftar aib dari oknum polisi. 2 bulan terakhir, wajah Polri tercoreng oleh 2 kasus lebih besar. Pembunuhan sesama polisi yang melibatkan Irjen Ferdi Sambo dan penggunaan gas air mata yang kemudian menjadi pembantaian 132 supporter sepak bola di Kanjuruhan. Katanya oknum, rombongan. Gue masih mau hidup besok. 3 kasus ini menyingkap masalah lama yang mengakar di tubuh institusi ini, yaitu maraknya penyalahgunaan wewenang, kurangnya profesionalisme dan integritas, dan seringnya penggunaan kekerasan. Pembenahan Polri tentu saja tidak bisa dilakukan lewat cuap-cuap saja. Presiden tidak cukup mengumpulkan pemimpin kepolisian dari semua jenjang ke istana, serta mengingatkan mereka untuk menghindari gaya hidup mewah dan lebih sensitif terhadap krisis. Perlu adanya perubahan mendasar secara struktural dan kultural, karena ini sangat krusial agar Kepolisian Republik Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat Indonesia. Mungkin sama seperti institusi manapun, there will always be bad apples.
Tapi jangan sampai yang busuk-busuk ini mendominasi dan menenggelamkan polisi-polisi yang bertaruh nyawa demi publik. Buat polisi-polisi yang sering menghancurkan nama baik polisi, kau lihat yang di sini mereka bicara kayak gitu. Sementara kau hancurkan nama baik polisi, kamu di mana? Jaguar! Saya Ricky Nugraha, sampai bertemu kembali di Fokus selanjutnya.